Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita bersyukur karena kita bisa berkumpul bersama-sama lewat siaran YouTube Bethesda Ministry untuk mengikuti ibadah Minggu CKI Bethesda BSD. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya bahwa hari ini ada berkat yang baru, ada kasih setiamu yang selalu baru. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu juga selalu baru atas kami. Kami tidak takut apapun karena kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau memuji, memuliakan Engkau sebagai ucapan syukur kami, sebagai bentuk penyembahan kami. Dan kerinduan kami Tuhan dalam hidup kami ini, kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang sedang menonton acara ini di rumah Tuhan, untuk bersama-sama beribadah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan pasti ya? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan
kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyatakan sikap hati kita, menyatakan kerinduan hati kita pada Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa dalam hidup kita punya satu kerinduan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan. Jemaat di rumah katakan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Hai jiwaku, muliakan Tuhan. Hai jiwaku, nyatakan kebesarannya. Haleluya. Shikaya ramase, kiaramata kaya ramo, kirabata kaya ramase. Kami memuji sebab perbuatanmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Kami bersyukur, kami mengasihi-Mu Tuhan, karena pribadi-Mu, karena pribadi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Sampai hari ini Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hari demi hari kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami melihat betapa Engkau memberkati dengan cara-Mu yang ajaib. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami bersyukur, kami mengasihi-Mu Tuhan karena pribadi-Mu. Bukan karena apa yang Kau buat Tuhan, tapi karena pribadi-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan kami mau nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Jemaat katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan, menikmati dan mengalami firman Allah yang hidup itu, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Kami percaya akan perkataan firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Dan firman-Mu itu adalah terang dan pelita bagi jalan dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, anugerahkanlah hikmat-Mu kepada kami semua, untuk kami dapat mendengar dan mengerti setiap isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di mana-mana. Engkau Allah yang maha hadir. Allah Roh Kudus, kami mohon berkatilah kami, urapilah kami, tolonglah kami dengan hikmat-Mu, untuk kami bisa mendengar dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu, dan memiliki kekuatan yang datang daripada Engkau untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang mengajar kami dan yang mendidik kami. Tuhan, hamba mohon, urapilah hamba-Mu, anugerahkan perkataan hikmat daripada-Mu Tuhan. Karena hamba ini seorang yang biasa saja, supaya dengan hikmat-Mu dan pengurapan kuasa-Mu, hamba bisa menyampaikan isi hati-Mu secara benar dan sederhana, sehingga mudah dimengerti. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami semua, jemaat-jemaat-Mu dan hamba-Mu, memutuskan bukan sekedar menjadi pendengar, bukan sekedar menjadi penyampai. Kami semua memutuskan di dalam nama Yesus Kristus untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Allah Roh Kudus yang mulia. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami menikmati firman-Mu dengan sukacita. Mari bersama-sama sidang jemaat katakan amin. Ya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 5. Kita membaca mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, Yohanes pasal yang kelima, saya akan membacakannya, atau Bapak Ibu bisa membacakan bersama-sama dengan saya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Baik, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat kelima, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang keenam, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ketujuh, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat ke-9,
Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat ke-15, orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan judul pada hari ini adalah Bethesda. Wow, Bethesda. Di situ dikatakan di mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Bethesda, Bapak Ibu yang terkasih, itu berasal dari kata bahasa Aramiknya adalah Beit Kasda, artinya rumah belas kasihan. Dalam konteks bahasa Aramiknya adalah Beit Kasda atau rumah belas kasihan, rumah kebaikan, house of grace, house of kindness. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa situasi ini situasi yang tidak menentu. Ya, vaksin sudah berjalan, ada vaksin pertama, vaksin kedua, bahkan nanti akan, dan ini sudah berjalan, mungkin ini vaksin yang ketiga. Dan tidak ada satupun orang yang berani ngeklaim di dunia ini yang berkata bahwa bulan depan virus akan selesai. Bulan depan semua keadaan setiap kota, setiap desa, setiap bangsa menjadi normal kembali. Tidak ada yang berani berkata demikian. Sebab apa? Karena satu hal, manusia itu terbatas. Tidak ada yang tahu akan sebuah kepastian. Manusia itu terbatas. Apa yang bisa dia buat tidak akan pernah bisa. Saya tidak mengecilkan gelar akademis atau ilmu pengetahuan. Tidak. Siapa yang bisa berkata bahwa bulan depan virus ada obatnya? Atau besok atau minggu depan? Tidak ada. Virus akan selesai. Tidak ada. Pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan secara politik, pemulihan stabilitas keamanan di seluruh bangsa. Adakah yang bisa untuk mengatakan demikian? Nggak ada, Bapak yang terkasih. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia insinyur, ya, mau dia dokter Andes, mau dia apa saja, mau dia ahli kesehatan, tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin terlalu panjang gelarnya, profesor, doktor, karburator bocor, saudara ya. Mau apa saja, mau dia tuh dokter, mau dia tuh dukun bayi, saudara, mau apa saja. Nggak ada yang bisa untuk menentukan bahwa besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan, virus, khususnya COVID-19 ini, sudah ada obatnya. Nggak ada. Semuanya masih by riset. Semuanya masih uji demi uji. Semuanya masih menyelidiki satu dengan yang lain. Mengumpulkan data, mengumpulkan apa saja untuk menemukan sebuah antivirus.
Hari ini yang dilakukan, bukan saya mengecilkan apa yang dilakukan pemerintah. Pemerintah kita itu hebat. Indonesia itu hebat. Melakukan daya upaya yang sangat besar presiden kita. Bersama seluruh jajaran kementerian, TNI dan Polri. Mereka bersatu, mereka melakukan sesuatu. Untuk apa? Mengupayakan Indonesia, mengupayakan rakyat Indonesia mendapat perawatan medis yang jauh lebih baik. Pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, pemulihan kecukupan dalam sebuah keluarga. Pemerintah kita lakukan itu. Kita perlu berdoa untuk pemerintah kita. Kita perlu berdoa untuk Indonesia. Kita menaruh hati kita di atas bangsa ini. Kita berdoa, kita bertindak untuk pemulihan. Bergerak bersama-sama untuk pemulihan di atas bangsa kita. Seperti yang Yesus Kristus lakukan. Bethesda itu adalah kata lain dari sebuah pemulihan yang Yesus Kristus lakukan dalam kehidupan manusia. Pemulihan di dalam sebuah gambaran sebuah abad, gambaran sebuah zaman, bahwa dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, Yesus Kristus dapat memulihkan. Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang turun dari sorga, yang menjelma, karnis menjadi manusia. Dia sangat mengerti penderitaan manusia. Karena di dalam dirinya ada dua natur. Ada natur ilahi, ada natur jasmani. Dia pernah lapar, Alkitab mencatat. Dia pernah lapar, dia pernah capek. Kemanusiaannya sama dengan kita. Perbedaannya, Yesus Kristus di dalam sisi kemanusiaannya, Dia tidak mau atau memutuskan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Memutuskan tidak untuk dikuasai oleh dosa. Yesus Kristus luar biasa. Jadi kalau hari ini kita mengalami penderitaan, hari ini kita mengalami tantangan, hari ini kita mengalami tekanan, percayalah, Yesus Kristus sangat mengerti apa yang kau alami. Tetapi dari peristiwa atau dari kolam Bethesda ini, kita dapat belajar sesuatu. Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang selalu siap untuk memulihkan engkau. Allah yang selalu siap untuk memulihkan keadaanmu. Allah yang selalu siap sedia untuk melakukan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita semua. Pertanyaannya, apakah kita mau? Pertanyaannya, apakah kita mau meresponi kasih karunia Tuhan ini? Apakah kita mau meresponi Bethesda ini, saudara? House of Grace, rumah kasih karunia. House of Kindness, rumah kebaikan. Apakah kita mau merespon itu? Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Kebaikan-kebaikannya yang tanpa batas itu dianugerahkan dalam kehidupan kita. Mudah sekali untuk menerima anugerah itu. Tetapi tidak mudah untuk kita hidup di dalam anugerah itu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari peristiwa di dalam kolam Bethesda ini. Kita lihat bahwa di sekitar kolam Bethesda ada banyak orang sakit di situ, Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Wow. Bahkan dikatakan di situ ada orang yang 38 tahun sakit. Tadi saya mengatakan, Yesus Kristus turun dari sorga. Ada orang berkata, hei Tuhanmu itu mati. Saya kasih tahu, Yesus Kristus memang mati pada kayu salib. Tapi tidak tahu mereka pada hari ketiga, Allah kita yang hebat itu bangkit di antara orang mati. Wow, mungkin iblis hari pertama dia ketawa. Ya, Yesus nggak bangkit. Hari kedua iblis pun mungkin ketawa juga sama pengikut-pengikutnya itu ya.
sama orang-orang yang dipengaruhi, yang tidak percaya kepada dia. Wah, mana katanya Tuhanmu bangkit. Dia tidak tahu pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati. Dia bangkit di antara orang mati. Dia menampakkan kepada para muridnya, akulah kebangkitan. Dia buktikan perkataannya. Dia buktikan firman-Nya itu hidup. Dan dia naik ke sorga. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia tidak tinggalkan kita semua. Apa Bapak Ibu? Dia mengutus Parakletos, Allah Roh Kudus, yang menyertai kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang menegur kita, yang menguatkan kita. Wow, dan yang menyadarkan kita. Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang nyata. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya dalam kehidupanmu, dia itu Tuhan yang nyata. Orang boleh menghina dia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang menghina Tuhan kita, nggak usah marah. Karena Tuhan kita nggak perlu dibela, dia bisa membela dirinya. Dia Tuhan yang hidup. Kita cukup mengampuni mereka dan mendoakan mereka. Karena Yesus Kristus pun mengasihi orang yang membenci dia. Kita belajar dari sini. Ada kurang lebih 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, tentang Bethesda, apa yang Yesus Kristus lakukan dalam firman ini akan menjadi nyata juga dalam kehidupan saudara. Yang pertama kita lihat ayat ke-6 ya, Bapak Ibu yang terkasih. Ayat, kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini orang yang sakit 38 tahun tadi. Ditawari oleh Yesus Kristus, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Ingat di sekitar Serambi tadi, ada orang-orang yang sakit, orang buta, orang yang timpang, orang yang lumpuh, ada di sekitar kolam tadi. Berbicara tentang apa? Dunia ini banyak orang sakit, saudara. Banyak orang sakit. Ada orang yang sakit secara jasmani. Tetapi yang jauh lebih mengerikan, orang-orang yang sakit secara rohani, secara jiwani. Orang-orang yang sakit secara rohani, secara jiwani, itu dapat merusak sekitarnya. Dapat menghancurkan sekitarnya. Dunia ini ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dunia ini dikuasai oleh apa? Dosa. Pengaruh dosa begitu kuat. Dosa bukan bicara soal membunuh. Dosa bukan bicara soal mencuri. Dosa bukan bicara soal kita berzina, tidak. Dosa itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Dosa membuat kita tidak tepat sasaran. Sasaran dan tujuan kehidupan kita adalah menjadi serupa, segambar dan serupa dengan Yesus Kristus. Kualitas moral kita, potensi-potensi kita, karunia-karunia rohani, kuasa yang dipercayakan kepada kita. Tujuannya satu, menjadi segambar serupa dengan Yesus Kristus, mempermuliakan Tuhan dan kehidupan yang membangun tubuh Kristus, yang membangun sesama kita. Untuk apa? Menyelesaikan amanat agung. Tetapi dosa membuat semuanya itu menjadi tidak tepat sasaran. Apakah dosa lebih berkuasa dari rencana Tuhan? Tidak. Kita sebagai manusia inilah yang salah memutuskan, yang salah melakukan, yang salah memilih. Seharusnya kita hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam tujuan Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Serupa dengan Dia, menyatakan kasih karunia, menyatakan Bethesda, menyatakan grace, menyatakan kindness di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan sakit.
Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus rencananya tidak pernah berubah dalam kehidupanmu. Dia menghendaki untuk engkau segambar dan serupa dengan Dia. Dia menghendaki untuk engkau menjadi duta-duta kerajaan Allah. Menyatakan kerajaan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kesembuhan Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih karunia Tuhan. Atau dalam konteks ini, menyatakan Bethesda di tengah-tengah dunia yang sedang sakit. Ada banyak orang sakit rohani. Mereka tidak percaya Yesus Kristus. Ada banyak orang yang sakit jiwani, yang memerlukan engkau. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Artinya ini, Yesus Kristus menawarkan perubahan dalam kehidupan kita. Orang yang sakit 38 tahun tadi, Yesus menawarkan sebuah perubahan kepada dia. Maukah engkau sembuh? Itu berarti Yesus menyatakan kasihnya, hendak menyatakan kuasanya kepada seseorang. Menawarkan apa? Menawarkan sebuah perubahan hidup totalitas. 38 tahun loh sakit Bapak Ibu. Tapi hari itu Yesus Kristus hanya berkata, maukah engkau sembuh? Dan dia berkata apa lagi? Angkat tilammu, bangkitlah. Wow. Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Percayalah itu. Apapun keadaanmu. Terus kemudian dia berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Lihat katanya. Ada banyak rintangan, banyak orang kalau mau berubah itu banyak alasan. Yesus kan cuma berkata gini, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa Bapak Ibu? Mau, kan gitu kan, selesai. Ya toh? Orang kalau rohnya sakit, orang kalau jiwanya sakit, itu ribet hidupnya, saudara. Yesus Kristus sederhana. Maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Ya mau Tuhan. Selesai kan. Orang kalau rohnya sakit itu ribet. Ribet hidupnya. Jiwanya sakit. Ribet. Banyak bohongnya, banyak alasannya. Waduh banyak sekali. Yesus sederhana. Dia cuma ngomong, maukah engkau berubah? Maukah engkau sembuh? Mari Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini Yesus menawarkan perubahan totalitas dalam kehidupan kita. Tidak usah banyak alasan. Tidak usah melihat yang ke belakang. Nanti begini, nanti saya rugi, nanti begitu, nanti saya bagaimana. Yesus cuma tanya, mau enggak berubah? Mau enggak sembuh? Cuman itu. Perubahan itu Bapak Ibu, bukan dimulai dari luar. Perubahan itu dimulai dari dalam. Perubahan itu bukan keputusan orang lain. Perubahan itu adalah keputusan diri kita sendiri. Mau di sekitar kita pendeta hebat-hebat kah? Di sekitar kita orang-orang yang diurapi kah? Di sekitar kita orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak memutuskan berubah, percuma. Karena perubahan tidak datang dari luar. Perubahan itu datang dari dalam diri kita. Perubahan itu keputusan kita. Perubahan itu lahir dari mana? Dari keputusan dan dari kesadaran kita. Selama orang itu tidak pernah sadar bahwa dia sakit rohaninya, bahwa dia sakit jiwanya, bahwa dia perlu perubahan, maka selama itu juga orang itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Perubahan bukanlah sebuah perubahan kalau tidak terjadi sebuah perubahan. Banyak orang bisa melayani, banyak orang bisa berdoa, banyak orang bisa menyembah.
Banyak orang bahkan baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bisa 10 kali. Pertanyaannya, hidupnya serupa enggak dengan Kristus? Hidupnya berubah enggak seperti Yesus Kristus? Itu pertanyaannya. Yesus Kristus itu membawa damai, bukan membawa pertengkaran. Bukan membawa sesuatu yang menghancurkan orang lain. Yesus Kristus itu membawa apa? Yesus Kristus itu membawa kesembuhan, bukan membawa penyakit. Kalau roh kita sakit, jiwa kita sakit, tandanya banyak. Hidup dalam kedagingan, perpecahan, kebohongan, perzinahan, kemalasan. Orang malas itu berdosa, saudara. Malas. Tobat yang malas, saudara ya. Saya nggak marah-marah nih. Biasa orang Ambon kayak gini kan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Jangan sampai ada sifat-sifat dosa dalam diri kita. Manusia rohani itu hidupnya menyatakan kualitas yang serupa dengan Kristus. Manusia roh halus itu menyatakan kualitas dari kerajaan neraka atau kerajaan setan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kalau diri kita berubah, maka kita pasti bisa merubah orang lain serupa dengan Kristus. Karena saya percaya kuasanya akan menjadi jauh lebih hebat. Kuasanya itu sempurna, tidak pernah berubah. Ketika kita berubah, maka kuasa itu akan mengalir dari dalam diri kita untuk merubah orang lain. Bukankah itu salah satu bentuk dari amanat agung? Menyatakan Injil Kristus. Injil itu berita keselamatan, berita kebaikan, berita kesembuhan. Ketika kita berubah, wow. Ketika kita berubah, hanya bisa berkata, wow gitu. Maka hidupmu akan Tuhan pakai luar biasa. Jauh lebih daripada hari ini. Tapi kalau kita tidak berubah, maka yang menggunakan kita, yang mengendalikan kita adalah kerajaan neraka. Mengerikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau berubah? Perubahan itu datang dari dalam dirimu. Datang dalam diri kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih. Berkata demikian ayat ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wow. Ayat 12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat ke-13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Wow, Yesus Kristus itu luar biasa ya. Setelah dia menyembuhkan, setelah dia menyatakan kuasanya dia tidak mau bersombong. Dia justru menghilang. Ada banyak orang suka keramaian, suka tepuk tangan, suka puji-pujian ketika dia melakukan sesuatu. Tapi Yesus Kristus ketika dia menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, dia tidak cari puji-pujian. Dia tidak cari masa. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita mencari masa, hati-hati. Lebih baik kita membangun perkenan Tuhan daripada perkenan manusia. Buat apa 1.000 orang, 1 juta orang senang dengan kita, wah, memuji-muji kita, mengenal kita. Tapi kalau Tuhan tidak kenal kita, buat apa? Lihat tuh Yesus Kristus, dia mengekspresikan kingdom value. Apa itu? Kerendahan hati. Ketika engkau dipakai oleh Tuhan, jangan sombong. Semua itu karena kasih karunia. Kita ini adalah produk kasih karunia. Kita adalah produk kemurahan Tuhan. Kita bisa hari ini, kita berdiri hari ini bukan karena kuat dan gagah kita.
Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau orang tidak mau sadar tentang kemurahan Tuhan, kalau orang tidak mau sadar apa yang ada pada diri kita itu semua karena anugerah Yesus Kristus, orang itu akan sombong. Orang itu akan manipulasi. Dia akan menarik perhatian banyak orang ke dia, bukan menarik perhatian untuk dibawa kepada Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita teladani Yesus Kristus. Kita hidup dalam kerendahan hati. Nggak perlu cari perkenan manusia, kita cari perkenan Tuhan. Jadi yang kedua apa Bapak Ibu? Waktu itu dia menyembuhkan di tengah-tengah pada hari Sabat. Artinya begini, Yesus Kristus menghancurkan sistem agamawi. Orang Sabat itu tidak boleh melakukan sesuatu dalam konteks dari bangsa Israel. Tapi Yesus Kristus enggak. Semua hari baik, semua hari Tuhan bisa menyatakan sesuatu. Bahkan dia yang membuat hari itu sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Yesus merubah dan menghancurkan kehidupan agamawi. Kehidupan agamawi itu apa? Saya singkat saja, jelas, sederhana. Kehidupan yang munafik. Kelihatannya rohani, tapi hidupnya roh halus. Setan itu Bapak Ibu nggak kreatif. Saya kasih tahu. Setan itu hidupnya nggak kreatif, cara-caranya nggak kreatif. Dia itu bisanya mendakwa. Apa sih yang dikerjakan setan? Dia mendakwa. Dia menghancurkan manusia. Dengan cara apa? Dengan cara membuka masa lalunya. Membuka masa lalunya. Jadi kalau kita jadi tukang fitnah, kita tukang bohong, atau kita menjadi orang-orang yang suka membuka masa lalu orang yang negatif-negatif, supaya orang itu tidak bisa maju, orang itu harus jatuh, saya kasih tahu, itu setan, saudara. Saya tidak menghakimi orang itu, tapi orang itu mengikuti cara kerja kerajaan neraka. Orang itu mengikuti cara kerja setan. Orang itu meneladani setan, bukan meneladani Kristus. Tapi kalau kita meneladani Kristus, kita rendah hati. Kita mengangkat hidup orang. Kita support orang jauh lebih baik dari diri kita. Bukan bohong, bukan menghancurkan orang lain, bukan menipu, bukan seks bebas, bukan malas, bukan yang bersifat dosa. Perbuatan-perbuatan dosa, bukan. Jangan hidup seperti agamawi. Di sini kita memuji Tuhan. Di luar sana kita menghancurkan orang lain. Di sini kita memuji Tuhan. Di luar sana kita memfitnah orang lain. Agamawi itu berbicara apa salah satunya? Selain kehidupan yang munafik, sepertinya rohani tapi sebetulnya roh halus. Yang kedua, hati-hati Bapak Ibu. Spirit agamawi itu bentuknya, pengaruhnya selalu ada di dalam komunitas. Hati-hati. Saya percaya sekali, tidak ada komunitas yang sempurna di dunia ini. Tidak ada. Tapi saya percaya ada komunitas yang sehat. Ada komunitas yang sehat. Saya percaya. Kalau komunitas kita itu toksit, maka yang kena dalam diri kita itu toksit. Komunitas racun, maka yang kena di dalam diri kita, yang masuk di dalam diri kita apa? Racun Bapak Ibu. Bayangkan kalau di dalam diri kita racun, di dalam diri kita itu virus. Keluarnya racun, keluarnya virus. Kalau yang masuk itu karakter dosa, yang keluar karakter dosa. Artinya begini, komunitas kita menentukan kesehatan rohani kita. Komunitas kita menentukan kesehatan jiwani kita. Komunitas kita menentukan kualitas kita. Kalau komunitas itu dipimpin oleh orang yang hidupnya roh halus, selingkuh is okay lah, selingkuh nggak masalah lah, menanamkan intimidasi, menanamkan manipulasi, menanamkan perpecahan belah, atau dia kepemimpinan ular. Kepemimpinan ular itu begini, pemimpinnya diam, yang disuruh gerak itu anak buahnya, seakan-akan pemimpinnya baik, anak buahnya yang tidak baik. Hati-hati. Di dalam komunitas itu selalu ada pemimpin. Pemimpin itu menentukan. Pemimpin itu siapa aja?
bisa dia pemimpin rohani, bisa dia pemimpin keluarga, bisa dia pemimpin perusahaan, bisa dia pemimpin sebuah komsel, apa saja. Hati-hati dengan kehidupan kita. Inti dari kepemimpinan itu adalah pengaruh. Pengaruh apa yang keluar dari dalam diri kita? Pengaruh kerajaan sorga atau pengaruh agamawi, penuh kemunafikan, penuh kejijikan, seperti yang tertulis di sini. Mereka mentaati aturan-aturan manusia, tapi mereka tidak pernah mentaati aturannya Tuhan. Itu agamawi. Adat istiadat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menentang adat istiadat, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan pernah diikuti. Ada banyak kok adat istiadat ditulis di Alkitab. Salah satunya cuci tangan, basuh kaki. Bukan basuh kaki yang dilakukan Yesus Kristus, bukan. Kalau orang mau masuk ke rumah orang lain itu dibasuh kaki, itu salah satu bentuk adat istiadat. Bukankah itu bagus, Bapak Ibu yang terkasih? Mari, jangan kita hidup sebagai orang-orang yang sakit secara rohani, yang sakit secara jiwani. Orang-orang yang mengedepankan agamawi. Orang yang seakan-akan dia Kristen, seakan-akan dia rohani, tapi hidupnya roh halus. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Karena pada waktunya tiba, penghakiman itu tidak akan pernah bisa pergi dari hidup kita. Dan kita tidak akan pernah bisa lari dari penghakiman. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia melihat semua yang terjadi dan bahkan melihat di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama, Yesus Kristus menawarkan perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan itu adalah keputusan dari dalam diri kita. Yang kedua, Yesus Kristus menghancurkan, menentang seluruh kehidupan agamawi. Maukah engkau berubah? Yang terakhir Bapak Ibu, ayat ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wow. Ayat 15. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Wow. Artinya apa yang ketiga? Yesus Kristus mengerjakan pemulihan itu pasti totalitas. Tadi kan dia nggak tahu siapa ya. Yesus Kristus langsung pergi kan? Karena dia nggak mau dikenal. Karena dia nggak mau ditinggikan. Yang mau ditinggikan hanya Bapaknya yang di sorga. Tapi pada ayat ke-14. Kemudian Yesus bertemu sama orang itu yang 38 tahun sakit lamanya disembuhkan dalam bait Tuhan. Wow. Dalam bait Tuhan dia ketemu. Dan Yesus berpesan, kau sudah sembuh kan? Jangan berbuat dosa lagi. Artinya Tuhan Yesus bukan sekedar menyembuhkan kerohanianmu juga, tapi dia juga memulihkan keadaan jiwamu. Begitu juga sebaliknya. Kehidupanmu akan diubah Tuhan secara totalitas. Kalau kita memutuskan untuk hidup dalam perubahan. Yang dulu kita malas, kita berubah jadi rajin. Yang dulu kita pembohong, berubah jadi orang yang integritas, punya kejujuran. Yang dulu kita pemecah belah, kita sekarang berubah menjadi pemersatu. Dulu kita sombong, sekarang kita berubah menjadi rendah hati. Keserupaan dengan Yesus itu adalah buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri di dalamnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita nyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Perubahan totalitas. Bukan sekedar orang keluar masuk gereja. Lebih banyak Senin keluar masuk gereja, Selasa keluar masuk gereja. Bukan.
Itu mungkin dia full timer atau koster gereja. Atau mungkin gembala, saudara ya. Kan keluar masuk gereja terus. Yang diinginkan Tuhan bukan itu. Kita memang harus beribadah. Nanti, dalam waktu dekat kita akan ibadah onsite. Kita harus beribadah bersama-sama. Tetapi yang Tuhan inginkan jauh lebih daripada itu. Perubahan totalitas itu harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Buktinya apa? Terlihat dari kehidupan kita. Terlihat dari perkataan kita. Terlihat dari pola pikir kita. Terlihat dari apa yang kita kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya dikerjakan menurut keserupaan Yesus Kristus. Itu baru signifikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Tentukan hari ini. Putuskan hari ini. Seperti pertanyaan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Pertanyaanmu apa hari ini? Maukah engkau berubah? Pertanyaannya hari ini untuk kita semua. Untuk Bapak Ibu yang terkasih. Kuasanya pasti dianugerahkan sempurna dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah lupa, kolam Bethesda membawa perubahan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami, yang mendidik kami hari ini. Seperti di doa kami pada awal pemberitaan firman-Mu, kami memutuskan bukan sekedar menjadi pendengar, bahkan hamba-Mu sendiri memutuskan bukan sekedar menjadi penyampai. Kami semuanya memutuskan menjadi pelaku-pelaku firman. Menyatakan Bethesda, House of Grace, House of Kindness di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberikan kami arah yang jelas dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hari ini kami sepakat di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Sepakat kami, mari jemaat yang terkasih, angkat tangan-Mu. Sepakat kami mengangkat tangan kami Bapa. Menyatakan perkataan iman, menyatakan perkataan kuasa yang pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Indonesia dipulihkan dari keadaan sakit penyakit COVID-19. Pemerintah Indonesia diberkati. Pemerintah Indonesia dipulihkan. Seluruh bangsa kami dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia, kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh. Sakit penyakit COVID dihancurkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi di atas bangsa kami. Pemulihan terjadi dalam keluarga kami. Pemulihan terjadi di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para misionaris yang di garis depan. Kami mohon Tuhan kiranya Kau menyertai terus mereka, memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mohon perlindungan-Mu atas mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang baru saja terjadi di Lapas Tangerang Baru, terjadi sebuah kebakaran, ada banyak korban. Bapa, kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera, anugerahkan bagi seluruh keluarga dari korban yang meninggal Tuhan. Kiranya mereka mengalami kekuatan daripada-Mu dan mengalami perjumpaan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pembangunan rumah singgah yang sedang berjalan. Kami berkata di dalam nama Yesus, Jehovah yang mencukupkan itu terjadi, Jehovah Jireh. Rumah singgah ini berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Ada banyak orang yang masuk di dalamnya. Mereka diberkati, dipulihkan dan menjadi berkat bagi banyak orang.
dalam nama Tuhan Yesus, rumah singgah ini berdiri dan setiap orang yang di dalamnya dipulihkan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang terkasih, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Dia. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam kasih yang damai. Hiduplah di dalam kerajaan sorga. Dan terimalah berkat yang datang daripada Dia. Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Terimalah berkat kerajaan sorga, yaitu damai sejahtera, sukacita, kebenaran dianugerahkan dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu. Tanganmu diurapi Tuhan, hidupmu diurapi Tuhan, sehingga tanganmu untuk menyatakan keberkatan kepada sesamamu. Dan tanganmu menyatakan kuasa mujizat, kolam Bethesda. Itu terjadi melalui kehidupanmu, melalui keluargamu, melalui pekerjaanmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati Tuhan, menjadi berhasil. Anak cucumu, menantumu disebut yang berbahagia. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah segala berkat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yesus memberkati. Shalom Bethesda Ministry, berikut warta kegiatan sepekan Gereja JKI Bethesda BSD. Bethesda Renungan Injil adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari, diikuti oleh keluarga Bethesda dan dilaksanakan setiap hari. Bagi keluarga Bethesda yang ingin mengikuti program ini, silakan menghubungi Bapak Yofri Misyal di nomor WA 0812 3177 1975. Bethesda Renungan Injil di Balik Jeruji adalah program baca Alkitab satu pasal satu hari bagi saudara-saudara kita yang berada di dalam penjara dan dilaksanakan setiap harinya. Doa pagi Bethesda setiap hari Senin pukul 5 pagi sampai pukul 6 pagi via Zoom meeting. Mari kita mengawali sepanjang minggu ini dengan berdoa bersama-sama saudara seiman kita. Pemuritan Bethesda bersama PD Abdullah via Zoom meeting dilaksanakan pada Selasa 14 September 2021 pukul 19.30 sampai 21.30 WIB dengan pembicara Pendeta Sony Eliezer Titawan. Dukung dan doakan penyelesaian renovasi gedung Gereja JKI Bethesda BSD yang berlokasi di Jalan Batam Blok J3 nomor 5 BSD. Dukung dan doakan juga pembangunan rumah singgah cahaya Bethesda berlokasi di Serpong Lagun, Klaster Pelikan, Tangerang Selatan. Rumah singgah ini adalah sebagai wadah pembentukan karakter dan pelatihan-pelatihan yang memperlengkapi tubuh Kristus. Untuk persembahan umum dan persembahan persepuluhan dapat ditransfer melalui nomor rekening yayasan berikut ini. Ibadat Minggu JKI Bethesda Tanjung Priok setiap hari Minggu pukul 7 malam via Zoom. Untuk link Zoom dapat menghubungi Gembala JKI Bethesda Tanjung Priok, Pendeta Iksan Ferdinand Palopo di nomor WA berikut ini. Terima kasih sudah beribadah bersama kami di JKI Bethesda BSD. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.